Baik, untuk poin yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet bukan barang mewah lagi. Poin yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tapi uang saya belum cukup. Poin yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Contoh yang kedua, seperti karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Yang keempat, tanda koma dia digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang jika diundang. Lalu ada contoh lain yaitu dia mempunyai banyak teman karena dia baik hati. Nah, dari contoh tersebut, kalimat tadi tidak menggunakan tanda koma karena induk kalimat mendahului dengan anak kalimat. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ina Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Yang kelima, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu saya, koma, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Titik, tanda petik. Selanjutnya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, tanda petik, kata ibu saya, koma, tanda petik, karena manusia adalah makhluk sosial, titik, kemudian tanda petik. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan dengan sapaan seperti bu, dik, atau nak, dan sebagainya. Contoh, wah, bukan main. Nah, itu komanya terletak setelah wah dan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian hati-hati ya, jalannya licin, itu di komanya terletak setelah kata ya. Contoh selanjutnya, siapa namamu, dik? Setelah kata siapa namamu itu dikasih koma dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh yang terakhir adalah dia baik sekali, bu. Nah, itu setelah dia baik sekali dikasih koma. Yang ketujuh, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, dengan demikian, meskipun demikian, dan sehubungan dengan itu. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri, titik. Contoh selanjutnya, orang tuanya kurang mampu, titik, meskipun demikian. Nah, di sini terdapat tanda koma. Anak-anaknya menjadi sarjana, titik. Baik, kemudian ada
Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Sebagai contoh yaitu Ratu Langi, S.E, kemudian ada Hatijah, M.A, dan juga ada Bambang Irawan, M.Hum. Lalu ada tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera. Salam penutup seperti salam taksim atau hormat kami, dan nama jabatan, penanda, tangan surat. Contohnya yaitu dengan hormat, salam sejahtera, salam taksim, hormat kami, kepala badan, rektor, Lalu ada tanda koma digunakan di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah yang ditulis betulan. Sebagai contoh yaitu Direktur Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, JL, Pangeran Diponegoro, nomor 71, Jakarta 10430. Kemudian, tanda koma sendiri tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Sebagai contoh yaitu, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Itu tidak ada tanda koma sama sekali. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat di awal suatu kalimat untuk menghindari terjadinya salah pengertian. Nah, sebagai contohnya yaitu atas perhatian dari Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, selain itu, contohnya dalam mengembangkan bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa daerah. Tanda koma juga dapat digunakan untuk mengapit kalimat tambahan, keterangan tambahan, atau kalimat aposisi. Lah, apa itu aposisi? Aposisi adalah kalimat yang berfungsi untuk menambah atau menjelaskan ungkapan kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan kalimat tersebut. Artinya, antara kalimat satu dengan kalimat kedua itu masih bersangkutan. Contoh penggunaan tanda koma sebagai pengapit antara kalimat keterangan yaitu di daerah kami, misalnya, terdapat banyak sekali tambang yang belum diolah. Contoh kalimat yang lain, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, adalah salah satu seseorang yang mendirikan gerakan non-blok. Yang terakhir, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, contohnya 12,5 km. Kemudian 1,5 km. Kemudian ada pula rupiah. Rp 500,00, Rp 3000,00 yang dibaca 3000 rupiah.